لله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله رب العالمين لعلكم ترحمون ولعلكم تفلحون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita berusaha istiqomah, bersyukur atas segala nikmat. Tidak pandang nikmat kecil maupun besar, nikmat sepele maupun spesial, marilah semuanya kita syukuri. Lebih-lebih kenikmatan berupa iman dan Islam, kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa menghadiri panggilan Allah, menjalankan ibadah rutin di hari Jumat yang penuh dengan berkah. Tidak ada harapan lain. Semoga amal ibadah kita zahiran wa batinan, amal ibadah ritual maupun sosial, diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan dilipat gandakan pahalanya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, di kesempatan ini pula perkenankan saya mengajak kepada para jemaah sekalian, khususnya diri saya pribadi, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kaki masih muda melangkah ke masjid, lisan dan mata masih mampu membaca Al-Quran, maka marilah kita tingkatkan kualitas takwa dan iman kita kepada Allah dengan berusaha semaksimal mungkin menjalankan semua perintah, baik yang wajib maupun yang sunnah, sekaligus meninggalkan larangan-larangan Allah, baik yang haram maupun yang makruh, secara istiqomah sampai akhir hayat. Karena hanya dengan bekal takwa satu-satunya bekal yang pasti menjadikan kita manusia yang mendapatkan keberuntungan hidup di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Satu saat Nabi Daud alaihi salam pernah duduk santai di depan rumah sambil membaca kitab Zabur. Tiba-tiba tidak sengaja beliau melihat di pelataran rumah, di depan halaman rumah, ada seekor cacing yang menggeliat-geliat berjalan di depan rumah Nabi Daud alaihi salam. Dan waktu itu Nabi Daud berkata, qala fi qalbi, Nabi Daud berkata dalam hati, terbesit dalam hati, ma radallahu bi hadzal jud, apa yang diinginkan Allah dengan menciptakan seekor cacing yang lemah ini. Cacing sekali injak mati. Lalu apa Allah tujuannya menciptakan cacing ini? Ternyata dengan izin Allah, qadarullah, sang cacing bisa berbicara, dan Nabi Daud mendapat mukjizat mampu memahami bahasa cacing. Sang cacing berkata, ya Nabi Allah Daud, alhamani Rabbi an aqula fin nahar al-famarrat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa an aqula fil lail al-famarrat Allahumma salli wa
sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang artinya, wahai Nabi Daud, Allah telah mengilhamkan kepadaku agar aku berucap 1000 kali di setiap siang hari zikir kepada Allah, menyebut kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan menyebut nama baginda Nabi dalam doa sholawat 1000 kali setiap malam hari. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral hadirin, sementara kita yang mengaku umatnya, yang berharap mendapat syafaat kelak ketika datang hari kiamat, berapa kali kita berucap sebagai bentuk cinta kita, rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Monggo kula panjenengan sedikit tafakur. Jangan terkejut ketika datang hari kiamat. Disebutkan di sebuah kitab, hina yunadikan nabi biismika. Ketika datang hari kiamat, akan datang sosok laki-laki yang begitu rupawan, penuh dengan senyuman. Laki-laki ini memanggil nama kita dengan nama asli kita. Ya Fulan bin Fulan, Ya Ahmad, Ya Mahmud. Dipanggil nama asli kita dengan nama asli kita. Maka kita pasti akan terkejut dan kita bertanya kepada laki-laki ini, kaifa arafta bi ismi? Bagaimana Anda mengenal namaku padahal kita belum pernah bertemu? Ternyata laki-laki ini menjawab, inna salataka alayya kanat tasiluni. Sesungguhnya sholawatmu untukku sambung kepadaku, dan dari situlah aku mengenal namamu. Ternyata laki-laki ini tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, ketika baginda Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, tidak hanya disambut oleh kaum Ansor, tetapi juga disambut oleh seekor binatang unta, mencium kaki Nabi sambil menangis rasa rindu ketika berjumpa dengan Nabi. Ma'asyiral hadirin, binatang yang tidak punya akal cinta kepada Rasulullah, binatang yang tidak punya otak rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika peristiwa Isra Mi'raj, langit pun merindukan Rasulullah karena iri dengan bumi, yang di bumi ini lahir manusia suci, manusia mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari rasa iri langit inilah Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad menuju ke langit. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Maka di kesempatan ini akmaluna kullu bainal qabul wa radiha. Seluruh amal kita, zahiran wa batinan, amal ibadah ritual maupun sosial, apapun ibadah kita, salat kita, puasa kita, tadarus Al-Quran kita, sedekah kita, semuanya bainal qabul wa radiha, di antara dua hal, yaitu diterima oleh Allah atau bahkan ditolak. Illa sholatu ala nabi, kecuali bacaan sholawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral hadirin, di bulan Rabiul Awal yang hampir akhir ini, marilah kita tingkatkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada baginda Nabi dengan memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukti cinta kepada Nabi tidak cukup dengan kata-kata, tidak cukup dengan kalimat sholawat, harus diaplikasikan dalam bukti nyata,
melakukan aktivitas, mengamalkan apapun yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan di sebuah kitab Maulid, "Idza da'ahu miskinu ajabahu ijabatan muajjalah." Rasulullah itu menghormati orang fakir miskin lebih diutamakan daripada orang yang punya angkat jabatan yang tinggi. Sampai diterangkan, "Idza da'ahul miskinu," ketika Nabi Muhammad diundang oleh orang miskin, ajabahu ijabatan muajjalah, lebih datang lebih cepat dari seperti biasanya. Padahal secara status sosial, ekonomi dia kekurangan, tetapi oleh Rasulullah lebih diutamakan. Bukti kalau Rasulullah adalah ya abal fuqara, wahai ayah dari orang-orang fakir miskin, orang-orang yang peduli dengan kaum fakir miskin. Maka tidak aneh kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yahtamma bi umuril muslimin." Bukan termasuk golongan umatku yang sempurna imannya bila ia tidak peduli, bila ia tidak mau tahu dengan kepentingan urusan umat muslim lain yang membutuhkan pertolongannya. Ma'asyiral hadirin, bahkan ada sebuah kalimat yang menyatakan barometer ukuran, "Man da'a hubban nabi falau bali bil yatim fada'watuhu kadhib." Siapa orang yang mengatakan aku cinta Nabi, aku rindu Nabi, aku mahabbah kepada Nabi, aku berharap syafaat kepada Nabi, tetapi ia tidak santuni anak-anak yatim piatu padahal ia mampu, fada'watuhu kadhib. Maka ucapan cintanya, ikrar mahabbahnya dianggap dusta belaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimahullah, di kesempatan ini marilah kita berusaha lebih menambah referensi kita tentang cara apapun yang dicontohkan Nabi, baik secara ritual maupun secara sosial, baik kepada tetangga, tamu, kawan, dan lain sebagainya. Itu semua telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita telah mengetahuinya, marilah kita berusaha untuk sedikit demi sedikit meniru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa orang yang menghidup-hidupkan sunnahku, menghidup-hidupkan ajaranku, maka dia telah terbukti mencintai aku. Dan siapa orang yang telah terbukti mencintaiku, faqad ahabbani kana ma'i fil jannah, orang tersebut akan bersamaku masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih masjid yang kita tempati ini, proses pembangunan yang jari mengatakan ger besok yang kukusin dunia di akhir zaman akhir wong ribut boleh perkara kang bakal ditinggal, nanging lali marang perkara kang bakal digowo. Sibuk dengan mengumpulkan sesuatu yang akan ditinggal, tetapi lupa dengan sesuatu yang akan dibawa bekal mati kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukti nyata masyaallah hadirin. Marilah kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan ikut sumbangsi memakmurkan masjid ini, memfasilitasi masjid ini agar semakin cepat selesai dan mudah untuk ditempati ibadah secara nyaman dan tumanina. Dan dengan demikian insya Allah, man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang ikut membangun masjid di bumi, maka kata Rasulullah, Allah akan bangun satu gedung di surga kelak di yaumil kiamah.
Ma'asyiral hadirin, kiranya cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya sebagai bahan renungan dan motivasi agar semakin bertambah usia kita, bertambah pula kebaikan kita secara istiqomah sampai akhir hayat. Semoga menjadi sababiyah husnul khotimah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر أنت خير الراحمين. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasrul hakim hakim hadi nasratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri maqdaril azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa fa'alul khairat wa tajtanibu 'anil sayyi'at wa anna Allah ta'ala sallallahu alaihi wa sallam wa qala 'azza min qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala tabi'ina wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa alif baina qulubihim aslih dhata bainihim wansurhum 'ala 'aduwwika 'aduwwihim innaka qaribun mujibud da'awat wa qadir ghafurudh dhunubil khati'at. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni ashkurkum wa la dhikrullahi ajallu wa akbar.